Baik, selamat pagi. Pada kesempatan kali ini di mata kuliah ekonomi teknik. Di sini kita mulai ke pertemuan pertama, di mana menjelaskan tentang dasar ekonomi teknik. Di sini saya menggunakan sumber dari luar, makanya saya mengutip. Artinya ketika kita menjelaskan sesuatu menggunakan sumber orang lain, itu full murninya harus dilampirkan supaya siapapun yang ingin mengetahui itu berasal dari sini. Dan ini bukan dari saya. Jadi kalau misalnya kita membuat sumber pembelajaran, jika tidak menggunakan file dari kita, maka harus dikutip dan cantumkan file ini adalah karangan dari kita. Memang cukup menarik dalam membahas ekonomi teknik. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh langsung potong saja, tidak masalah. Oke. Nah, sebelum kita memahami tentang ekonomi teknik nantinya gitu, nah akan ada beberapa sesi atau beberapa pertemuan. Kita harus mengetahui dasar-dasar ekonomi teknik itu sendiri, begitu. Atau lebih tepatnya dasar-dasar ekonomi. Dasar-dasar ekonomi yang menunjang untuk kebutuhan teknik, karena kita orang teknik, apalagi teknik mesin ya. Kalau teknik industri mungkin masih sedikit sinkron untuk belajar mengenai mata kuliah ekonomi. Namun teknik mesin ini agak sedikit kelihatan tidak nyambung, tapi sebenarnya itu sangat dibutuhkan atau sangat diperlukan. Karena siklus di industri, ketika kita seorang teknik mesin masuk ke dalam pabrik, ya kita harus mengetahui ilmu ekonomi. Itu yang menyebabkan kita menjadi lebih punya kredibilitas. Bahkan masuk kita sampai tahu cash flow-nya, sampai tahu hulu hilirnya. Itu sudah jadi nilai plus. Nah, pengertian dasar yang pertama di sini adalah investasi. Kedua di sini ya nanti ini lebih detail cara ekonomi teknik. Ketiga adalah bunga atau interest. Keempat arus dana. Kelima ekivalensi. Jadi simpelnya gini, investasi itu kan semacam kita ini ya, menginvestasi. Jadi kayak kita menanam. Investasi itu lebih ke bagaimana kita menanam sebuah modal atau uang, lebih mudahnya uang yang dimana nanti akan memiliki prospek yang cukup baik untuk tumbuh. Itu disebut investasi. Nah, kalau ekonomi teknik, jadi ekonomi teknik adalah bagaimana kita bukan hanya pengertiannya itu ekonomi untuk anak teknik, tetapi bagaimana ekonomi yang dikaitkan secara ilmu rekayasa. Karena ilmu teknik itu berdasarkan ilmu rekayasa. Kalau kita lihat ada teknik industri, teknik sipil, teknik arsitektur, teknik mesin, ada juga teknologi pendidikan ya, ada teknik listrik, teknik kimia, semua itu sub bidang rekayasa. Namun pada dasarnya karena perkembangan interdisiplin juga, itu yang menantang kita
untuk mengkolaborasikan ilmu. Jadi anak teknik nantinya tidak kaku. Dan sebenarnya anak teknik ini harus senang kalau kita belajar mengenai ekonomi. Karena ini ada filosofi dasar. Kalau kita pemikiran sudah terbuka untuk ekonomi, itu hidup jadi semangat. Satu, ya, itu jadi semangat. Yang kedua, jadi menantang. Yang ketiga, kita tidak sia-sia. Karena apapun ekonomi. Karena pada dasarnya gini, ini nggak apa ya, ada sedikit sharing cerita gitu, jadi biar nggak jenuh. Ada seseorang yang dia tidak meneruskan jenjang pendidikan akademik, namun cukup berhasil jualan banyak gitu. Atau ada orang yang putus sekolah, cuma menemukan titik dia suksesnya. Kalau kita lihat di sini, setahu saya Jack Ma itu bukan orang akademisi. Einstein juga. Einstein ya walaupun dia prinsipnya penemu, tapi dia juga memikirkan sisi ekonomi untuk makin banyak. Tidak lulus sekolah, gitu. Tidak lulus dari dunia akademik, menemukan sesuatu atau menciptakan sebuah model atau teori, ya, terkenal itu teori relativitas, ya rumus esensi kuadrat, dan dimana formula ini akan mengubah sejarah ilmuwan menjadi kaya ya. Makanya pernah ada filosofi, saat ada seseorang yang menemukan tulisan Einstein itu dibayarnya mahal, karena dasarnya dia menciptakan ekonomi dengan penemuan. Jadi ekonomi itu fleksibel. Ada patah juga dari Bob Sadino, usaha itu bukan cari untung tapi cari rugi, supaya kalau rugi banget itu dia nggak panik begitu. Sama prinsipnya seperti berenang, seorang belajar berenang supaya kalau di laut itu nggak tenggelam, supaya di kedalaman ini dia lebih terbiasa, nah begitu. Nah bunga itu lebih tepatnya seperti pajak, tapi dia lebih dia di bunga itu kan sifatnya kalau di teknik itu berkembang ya. Kalau di industri intinya itu sesuatu yang berkembang karena ada hutang atau persentase yang menumpuk. Ya contoh gini misalnya, ketika kita ini mulai meminjam barang atau kita minjem uang, atau ada bunga yang naik gitu. Nah namanya arus dana, cash flow. Nah, itu jadi kata-kata pembukuan itu kita masuk pengeluaran kita catat. Jadi ekonomi itu seru sebenarnya, mendingan jualnya kecil-kecil, nggak apa-apa mau jasa kayak mau apa gitu, meskipun kita kekurangan. Pak saya cuma bisa ini pak, saya mau buka usaha, nggak apa-apa saya dukung gitu. Contoh kalian saya gitu, pak saya cuma ngertinya aplikasi, ngerti sih pak tapi cuma segini. Pak saya fisika ngerti pak tapi kayak kemampuan saya masih kecil, saya nggak apa-apa. Jadi semua itu coba dulu, karena prinsip tadi ekonomi itu cari rugi bukan cari untung. Kalau cari untung salah gitu. Ini proses ekuivalensi. Menurut saya lebih seperti nanti ada pembahasan lebih detail mengenai ekuivalensi ya. Oke, sebentar, next. Ini tadi saya kasih gambarannya, kayak contoh seorang pengusaha nih membangun sebuah pabrik, nilainya miliar rupiah.
Atau dia menginvest karena apa? Nanti pabrik itu tumbuh uang. Seorang manajer membeli ribuan lembar saham dengan uang pribadinya. Seorang ibu rumah tangga menyimpan uang di bank tiap bulan agar usaha bisa membeli mobil pribadi. Semua contoh tersebut adalah aktivitas investasi ditinjau dari perspektif investor. Nah, investasi mengandung unsur pengorbanan atau pengeluaran untuk suatu harapan di masa yang akan datang. Nah, itu kalau dulu kan kita tahu ya, eh, hemat bakal kaya. Yang dimaksud hemat bukan nabung, tapi memang kita kembangkan gitu. Filosofi orang dulu tuh nabung, kalau mau kaya nabung, nah, sekarang enggak, mau kaya investasi. Kecil-kecil aja nggak apa, saya lebih suka orangnya kecil-kecil gitu. Pak, saya cuma jual ini, kayak atau kan udah jualan kaos itu bagus, bagus, saya beli gitu, saya seneng. Ada ini jualan apa, Pak, jualan kue, udah seneng tuh saya. Jadi apa namanya tuh, karena suatu saat nanti kalau kita sekarang ya, kalau kita sekarang itu anak nanti lama semua bidang itu jadinya ke pengusaha, bukan ke industri. Pegang omongan saya kalau nggak percaya. Dia lebih enak youtuber, dia lebih enak pakai jasa, dia ada proyek ini sekian langsung ini. Jadi kerja di rumah, mau di rumah, mau kalian bisa begadang kayak mau main game kayak mau nongkrong lama gitu. Nah itu, tapi kita lihat filosofinya adalah bukan bukan kita mengajari hal yang rusak ya, cuman dengan lebih mudah, lebih efisien gitu. Jadi maksudnya gini, semakin berkembang teknologi itu fleksibilitas seseorang semakin luas. Semakin berkembang teknologi, semakin berkembang ekonomi. Karena teknologi dan ekonomi itu memang berbanding lurus ya perkembangan. Dan beberapa faktor juga terlibat. Contoh di sini adalah uh, waktu dan resiko. Dan salah satu bisa lebih dominan. Jadi sebelum investasi ya, investasi finansial dan nyata. Nah, tadi ya kalau investasi finansial itu di keuangan, investasi nyata itu sifatnya sebenarnya sih investasi nyata itu dia bukan uang, ibaratnya investasi. Investasi sifatnya kita bertumpuk. Jadi dari filosofi dikit-dikit lama-lama menjadi bukit itu udah menunjukkan investasi. Karena dalam ekonomi nggak ngajarin banyak-banyak jadi gunung, tapi dikit-dikit menjadi bukit. Menarik memang ekonomi tadi. Nah, sini perencanaan suatu proyek harus ditinjau dari beberapa kemungkinan dan alternatif. Suatu rencana secara teknis akan memberikan hasil terbaik. Nah, apakah merupakan pilihan-pilihan tepat jika tinjau secara ekonomis atau optimal? Optimasi secara ekonomis tergantung dari banyak asumsi, terutama estimasi penerimaan dan pengeluaran dana, mulai dari saat perencanaan sampai operasional. Maksudnya gini, uh, jadi di dalam ilmu ekonomi sendiri ada banyak asumsi, terutama estimasi penerimaan dan pengeluaran dana. Jadi kita harus mengira-ngira, dimulai dari kita merencanakan sampai tahap operasional begitu. Nah, apa sih tujuan analisis ekonomi? Nah ini sebenarnya kita ini sebenarnya baca ekonomi teknik itu kita lebih belajar bagaimana kita mengambil keputusan untuk ini alternatif yang paling layak. Contoh gini misalnya, belajar online. Nah jadi gini, adanya belajar online itu menurut saya buat kita mengasah ekonomi. Jadi kayak saya gini, yang dulu kita memang kurang praktek. Nah prakteknya bisa nanti coba ada ide, prakteknya kita fleksibel aja Pak. Kapan ini nanti kita ngerti kebutuhan sekian, nanti sisanya apa mau kalian jualan mau kerja itu di situ. Ketika kuliahnya fleksibel, kalian bisa cari sampingan lain. Saya demen misalnya gitu, karena tujuannya itu apa, tujuannya adalah untuk kita ini menciptakan para pemimpin, para leader. Lebih enak mana pengusaha atau pekerja? Pengusaha dari segi mental. Kalau pengusaha kalian bekerja
atur sendiri menggaji orang. Kalau pekerja kalian digaji orang. Nah, kalau saya mengerjakan fakta seperti itu. Maksud istilahnya gini, apapun profesinya, pengusaha itu yang terbaik dan lebih lebih apa ya, nilai ibadahnya lebih tinggi menurut saya. Nanti mungkin misalnya gini, dan ada udah masih situ. Misalnya kalian nanti apa namanya istilahnya tuh ini kaos, nah kan teknik kan bisa solid work nih, misalnya sih bikin solid work itu logonya, kaos itu dibikinnya aplikasi teknik gitu, bisa di Photoshop, bisa solid work gitu, atau ya desain apalah yang pokoknya dilibatin gitu. Misalnya bikin tutorial, bisa-bisa aja misalnya kan bikin tulisan 3 dimensi. Nah itu kan menarik tuh, jadi ada kan yang kasih gambar timbul pelan-pelan aja. Kalau gagal kan nggak mungkin ya kita gagal tuh dimarahin. Emang pernah ya kalau mahasiswa gagal tuh kan dimarahin sama saya, kan enggak gitu. Malah yang penting jangan putus komunikasi. Saya mendingan, Pak saya nyerah nih Pak, nggak bisa Pak, nanti gimana ya. Ya walaupun kadang saya juga agak sulit ya kalau ngasih langsung kayak petunjuk jawaban gitu, takutnya kan ya khawatir nanti ada di isu dan lain-lain. Ya, mungkin perlahan-lahan dulu gitu loh. Nah sini ini tahap-tahapannya. Tahap-tahapan proses pengambil keputusan gitu, dan ekonomi teknik. Nah ini tingkat bunga atau suku bunga. Rasio dari bunga yang dibayarkan terhadap pokok dalam suatu periode waktu bisa dinyatakan dalam persentase dari pokok. Tingkat bunga sedang bunga per unit waktu per pokok kali 100%. Unit waktu yang biasa digunakan dalam tahun. Ini sama 20%, artinya tingkat bunga sebenarnya 20% per tahun. Uang selalu berubah turun dengan jalannya waktu. Contoh, tahun 2000 ada 1 kilogram gula 2.800, tahun 2005 harganya 4.500, tahun 2010 harganya makin lebih. Nah, berarti ya sama juga. Kayak tabungan 10 juta tahun lalu, jika dapat diambil berarti bertambah karena harga bahan dulu begitu. Artinya siklus ekonomi itu harus naik, prestasi harus naik seiring umur makin berkurang. Berarti rasionya kan umur kurang, achievement harus naik. Menurut saya ini kendala yang paling sulit gitu ya, yang dimana ini harus jadi PR buat kita semua. Ada 2 jenis bunga yang sering dipakai, yaitu bunga sederhana atau tunggal yang disebut simple interest, atau bunga majemuk yang disebut compound interest. Simple interest itu bunga sederhana dihitung hanya dari pokok tanpa menghitung bunga telah dikumulasikan pada periode sebelumnya. Jadi bunganya itu tidak dihitung dari sebelum-sebelumnya begitu. Itu kalau simple interest ya. Tapi kalau bunga sederhana atau bunga majemuk, coba kita lihat slide-nya. Oh, nggak ada. Oke deh, saya jadi dulu. Kalau bunga tunggal itu dia bunganya per bulan gini. Ada suatu cicilan angsuran yang per bulan itu sama persentasenya. Ada kali mencicil motor per ini 2% ya per bulannya. Atau ada yang gini, biasanya kalau yang ekonominya fluktuatif, ya memang ya ini kan karena kondisi ya tidak sengaja. Bulan pertama kita lancar bayar, nah bulan berikutnya kebetulan makin naik, wah saya suka KKN gitu, tapi KKN tempat ya. Maka sebenarnya kalau saya pribadi gini, sistem online itu menguntungkan dari sisi profit, jujur. Karena kalau run ini offline, nah apa ya istilahnya ya, saya juga nggak tahu nih, karena persaingan industri untuk kalaupun nanti misalnya kuliah online tuh gitu, mesti kita bisa manfaatkan
tapi kita tidak menghambat. Contoh kalau ingin praktek bisa request kemarin dan apa namanya yang saya sudah bayar praktek itu bisa nanti sama dosennya gimana atau jadwal praktek gitu. Nah atau kalau misalnya itu apa namanya yang untuk mencari asupan ekonomi ya bisa bekerja gitu, jadi nanti bisa diatur aja gitu. Kan nggak, kan kita nggak ada kan yang bekerja itu misalnya bekerja si padat, ya memang kuliahnya pasti nggak smooth ya, tapi kan nggak juga ujuk-ujuk langsung dia asal komunikasi gitu. Nah kalau bunga majemuk itu ketika jadi fluktuatif dia berbeda suku bunga per bulannya. Nah ini rumusnya ya, di mana I besar itu bunga terjadi dalam satu mata uang, P itu adalah pokok harga pokok, I itu tingkat bunga per periode, N itu jumlah periode. Begini, seorang mahasiswa minjam uang sebesar juta di koperasi dengan bunga sederhana 10% per tahun selama 4 tahun dan dibayar sekali pada akhir tahun keempat. Berapa besar utang yang harus dibayar oleh misi tersebut pada akhir tahun keempat? Nah, dia minjem 1 juta. Bunganya selama 4 tahun. Nah ini, berarti dia harus membayar 1.400.000. Gitu. Kalau udah 10%, coba sejuta 10%-nya kan 100.000 ya. Gitu kan. 10% setahun lagi. 10% setahun berarti satu bulannya itu nggak sampai 1%. Berarti 10/12 atau 5/6%. 5/6% per bulan masih kecil, maksudnya dalam arti masih terjangkau. Biasanya bunga yang lumayan itu kalau di atas 1%, kalau di bawah 1% bisa terjangkau. Nah kan di sini kan gini, kita juga dalam keadaan ini kan untuk mahasiswa ya. Biasanya koperasi, kalau koperasi itu ngambil bunganya tidak terlalu besar, beda dengan di bank. Kan di bank apa ya, banknya swasta. Bank BUMN sama bank swasta aja itu suku bunganya berbeda. Bank BUMD dengan swasta aja, dengan BUMN aja suku bunganya beda. Koperasi dengan bank BUMD suku bunganya beda. Paling rendah itu memang koperasi, tapi kalau paling rendah lagi itu minjem pribadi. Itu begitu, minjem pribadi itu kadang nggak ada bunga, nggak temen kan, tapi kalau ada temen pinjam sekian dong gitu, biasanya dia boleh cicil karena kan bunganya itu rasa kasihan gitu. Itu yang paling aman memang individu. Nah ini ada bunga majemuk, dihitung periodenya besarnya begitu, berdasarkan besar pokok tambah dengan besaran bunga yang telah terakumulasi. Istilah bunga majemuk itu bunga berbunga. Nah kenapa ada bunga berbunga kan gitu, itu tadi yang saya jelasin di awal tuh, karena ada fluktuasi ekonomi. Contoh gini, saya mau cari motor nih, aduh tiba-tiba ada kebutuhan buat bayar semester lagi, aduh tiba-tiba ya mama misalnya punya anak gitu, karena saya butuh susu nih, aduh tiba-tiba misalnya kita pengen laptop baru gitu karena ada kebutuhan nih mau skripsi atau kita mau beli RAM misalnya, jadi saya mau upgrade gitu. Nah itu kan jadi kita jadi gini, kita ada tanggungan yang jadi tanggungan internal ini, tanggungan pribadi maksudnya, kita ada tanggungan motor, jadi kan nggak nggak balance, mungkin di beberapa waktu saja, atau mungkin ketika kita lagi surut, bisa gini, saya mau double nih, mau kerja juga usaha juga, pas usaha sih mencukupi tapi pengen yang lebih cukup lagi, apa namanya, bisa jadi pas dapat kerjaan itu kan pemasukan lumayan banyak, jadi ada usaha juga, ada ini juga gitu, jadi lebih balance. Nah itu justru malah bisa kalau kita bunga berbunga itu kan ada angsuran, kalau kita bayar per bulannya di atas sekian itu persentase makin kecil gitu, ada yang begitu. Makanya
ada istilah kalau kita meminjam itu kalau di bunga namanya fixed rate atau flow rate. Flow rate itu tergantung arus kita bisa berani bayar per angsurannya. Flow rate. Kalau fixed rate itu udah sekian. Jadi kalau flow rate begini, kita bayar angsuran makin besar itu makin cepat pelunasannya dan makin kecil persentase bunganya. Kalau fixed rate kita mau punya uang berapapun ya bayar segitu-segitu aja. Tapi kalau memang aman ya fixed rate. Kalau rata-rata kalau kita mau merintis itu mendingan fixed rate. Kalau yang kita udah merasa sanggup untuk bayarnya, yang memang punya aset besar dan omset besar itu mendingan flow rate. Jadi istilahnya itu gini, kita berhutang membeli barang ini nanti kalau udah lunas berhutang lagi. Nah sekarang kita balikannya, hutang kan dosa Pak. Ini menarik. Tapi sebenarnya nggak ada bank yang tidak berhutang. Itu masuk bank Islami juga gitu. Karena prinsipnya gini, saya jelaskan dulu prinsipnya. Prinsipnya bukan kita prinsipnya ada kemaslahatan, kita nggak mungkin polos uang itu. Kalau kita menggunakan sistem dulu, kalau uang itu disimpan di bawah kasur, lama-kelamaan kusam ya. Kalau kita kadang mau membeli bensin, membeli apa, kadang orang itu suka nggak mau nerima. Artinya uang itu masih disimpan tempatnya. Nah, yang istilah orang banyakkan riba itu, sih beda-beda persepsi sih. Kalau menurut saya riba itu kalau dia korup, itu baru riba. Kalau misalnya kita ada pajak yang orang bank itu ambil, ya itu berarti kita harus sama aja kayak kita memberi jasa pelayanan mereka gitu, membayar jasa pelayanan mereka gitu. Kalau saya ininya ya, karena sebenarnya itu adalah unsuri atau bunga yang terlalu berlebih, memaksa. Contoh gini, kalau kita misalnya minjem uang itu memang di atas bunga apa memberikan misalnya sebuah lembaga peminjaman uang memberikan persentase bunga yang nggak wajar dalam pinjaman ya, nggak lebih wajar dari yang lain, itu menurut saya riba. Tapi kalau masih wajar, karena gini, semua itu harus ada bunganya memang. Nanti dia yang ngurus ngelola keuangannya makan pakai apa gitu, kan sama-sama bekerja. Gitu. Makanya kalau memang kita mau balik ke era-era dirham, kalau zaman dulu kan pakai koin ya. Nah koin itu sebenarnya ketika dia kusam itu masih berharga dibanding uang kertas. Memang penyimpanan nggak baik. Makanya ada namanya uang digital itu Bitcoin. Begitu. Jadi kita harus lebih mengkajinya lebih baik. Nah, bunga sederhana, bunga majemuk, bunga dihitung terhadap pokok, bunga dihitung terhadap jumlah utang terakhir. Adapun digunakan dalam masa ekonomi adalah bunga majemuk ya, karena bertingkat. Dan bunga majemuk itu dia seperti gambling antara lembaga dengan si peminjam hutang. Kalau peminjam hutangnya dia pertumbuhan aset yang bagus, dia menang. Artinya dia bisa bayar lebih cepat. Kalau si lembaganya, itu kemungkinannya ya, nah ada kembali ke orangnya. Kalau si lembaganya itu menang itu kalau si peminjamnya kesulitan, dia harus bunga-bungakan lagi. Makanya kenapa ada orang itu maaf ya meminjam uang, tapi bertumpuknya banyak banget, apalagi yang sekarang tuh lembaga pinjaman online ya, dan bertumpuk. Kok saya minjem sekian, kok ini lagi banyak banget ya, itu bunga majemuk begitu. Pada umumnya digunakan dalam masa ekonomi dan bunga majemuk begitu. Ini diagram arus dana, penerimaan pengeluaran begitu. Penerimaan pengeluaran dianggap jadi pada akhir masa setelah waktu, bisa menggambarkan diagram arus dana. Equivalensi itu
Sama kayak misalnya apa ya? Oh, pasti tadi ya tadi kita dia bertumpuk, dia langsung langsung cash per ini, jadi sekali bayar langsung gede gitu. Dihitung segini, hitung bunga deh. Misal saya minjem 10 juta, ini dalam 5 tahun bunganya itu gede, misalnya bunganya 2 juta, ya udah nanti 12 juta gitu, langsung gitu di ini kedua. Nah ini langsung dibayar pada tahun kelima, tahun 1 sampai tahun 4 dibayar bunganya saja, nah itu sisanya dilunasi pada tahun kelima. Ini evaluasi bisa orang-orang yang berani, atau bisa orang-orang yang udah dipercaya. Kalau udah percaya dia mau minjem gede, bisa kalau dia mau bikin usaha yang besar kayak bikin usaha material, ya kan? So, setiap tahun dibayar bunga dan pokok sebesar $2.000. Berangsuran yang sama besarnya tiap tahun, membayar sukanya, tuh, membayar sukanya. Yang penting harus lunas pada tahun kelima. Karena kepercayaan. Nah, itu kita lihat ya, ada berapa nilai-nilainya. Ketika langsung di berapa tahun kelima, ini kan ada berapa tahun nih? Kita lihat 5 tahun, bunga 10%-nya sekian, jumlah utangnya sekian. Coba kalau kita lihat ya, di sini bunga 10%-nya 1.400, jadi harus dibayar 16.105. Nah, dia minjem 10.000 dolar. Berarti kota kelima dia minjem 16.105. Ini nilainya. Gitu loh. Nah, itu. Ini kalau kita lihat pada tahun ke-1 sampai 4 bayar bunga, sisa pada tahun kelima. Begitu. Ada model A, ada yang B. Coba kita mundur. Kalau mau langsung dibayar pada tahun kelima ini, kalau kita mau bayar bunganya saja sampai 4, sisanya pada tahun kelima begini. Jadi di antara A dan B mendingan yang B karena lebih kecil. Tiap tahun bunga pokok lebih kecil lagi. Jadi tiap tahunnya tuh bayar bunga tambah pokoknya gitu. Kalau kan jumlahnya lebih kecil. Ada rumusnya gitu. Jadi kita nggak ngarang-ngarang. Nah, di sini diangsur tiap tahun dengan jumlah yang sama. Terus ini kalau kita lihat ya nih, karena ilmu ekonomi ini kalau misalnya kalian nanti jurnal nih, kalau puyeng-puyeng ngitung rumus, maksudnya gini, bisa dikombinasi. Masukin di ilmu teknik itu rumus yang sederhana, udah dari pengujian modal suatu dari mana, kayak satu sama ilmu ekonomi. Kalau kalian bikin alat sekian, itu masukin, saya kalau menjual ini kita pakai bunga yang berapa ya, itu boleh masuk begitu. Nah ini kita lihat, ini diatur tiap tahun dengan jumlah yang sama. Nah ini membahas sukanya, tapi yang paling kecil ini kita lihat kayak yang D, masih agak besar, yang C. Jadi tiap tahun bayar bunga, artinya sebenarnya gini, kalau kita mendisiplinkan bayar hutang itu sebenarnya lebih kecil kalau kita menumpuk di tahun-tahun nantinya begitu. Nah terlihat kan bedanya gitu loh. Nah ini nilai uang yang berbeda pada waktu yang berbeda akan sama, tapi secara finansial mempunyai nilai yang sama. Jadi nilai uang yang berbeda pada waktu yang berbeda, akan tapi secara finansial mempunyai nilai yang sama. Iya, karena masalah waktu, time. Kesamaan finansial tersebut dapat ditunjukkan jika nilai uang dikonversikan atau dihitung pada satu waktu yang sama. Nah, kayak gini. Pasti nilai ekivalensi dari satu nilai uang dapat dihitung jika diketahui 3 hal. Itu jumlah uang yang pada suatu waktu, periode waktu yang ditinjau, tingkat bunga yang dikenakan. Contoh ini, hari ini A menabung di bank sebesar 10.000.
2 dan 4 tahun kemudian tabungnya lagi masih sejumlah 5.000, maka jumlah uang tabungannya 447 dari hari ini bila suku bunga I selama 10% adalah sebesar 34.195. 10.000, 5.000, 5.000, 34.195. Nah, ini nilai ekivalennya. Nah, sekian dari saya. Terima kasih.